Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu para Purna Bakti ASN, TNI, serta Polri yang sangat kami muliakan dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga pada hari yang penuh berkah ini, Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan nikmat kesehatan yang tak terhingga, ketenangan pikiran, serta kebahagiaan yang melimpah di tengah keluarga besar tercinta. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan babak baru untuk menikmati hasil dari kerja keras selama puluhan tahun demi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Izinkan kami membuka buletin informasi ini dengan sebuah refleksi yang sangat mendalam dan manusiawi. Kami memahami bahwa bagi seorang pensiunan, kabar mengenai penyesuaian gaji atau rapel bukanlah sekadar pengumuman administratif yang lewat begitu saja. Informasi ini memiliki arti yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya sekadar deretan angka digital yang muncul di layar ponsel atau cetakan nilai nominal di buku tabungan. Di balik angka-angka tersebut, terdapat harapan yang nyata. Ada rencana untuk membayar biaya sekolah cucu, ada perhitungan untuk belanja dapur sebulan ke depan, ada anggaran untuk menebus obat-obatan rutin, hingga biaya listrik dan air yang terus berjalan. Kami menyusun narasi ini dengan penuh empati, karena kami tahu betapa setiap rupiah sangat berarti bagi kenyamanan masa tua Bapak dan Ibu sekalian. Belakangan ini, jagat media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp dipenuhi dengan berbagai informasi mengenai jadwal pencairan rapel gaji pensiunan. Kami melihat banyak sekali tanggal yang beredar, banyak spekulasi yang muncul, dan sayangnya, tidak sedikit informasi yang simpang siur, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, video ini hadir sebagai jawaban resmi dan komprehensif. Kami ingin menghadirkan penjelasan yang sangat jernih, sangat runtut, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa cemas atau terombang-ambing oleh berita yang tidak jelas sumbernya. Tujuan kami adalah memberikan ketenangan batin melalui informasi yang valid dan transparan. Bagian 2, memahami definisi rapel. Secara mendalam Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita mulai dengan memahami istilah yang paling sering diperbincangkan, yaitu rapel. Mengapa rapel ini terjadi dan apa sebenarnya maknanya dalam sistem keuangan negara? Banyak orang yang salah mengartikan rapel sebagai bonus atau hadiah tambahan dari pemerintah. Namun, secara teknis dan kanuni, rapel adalah pembayaran selisih nominal yang muncul akibat adanya perubahan kebijakan yang berlaku surut atau retroaktif. Mari kita ambil sebuah ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Misalkan pemerintah menetapkan kenaikan manfaat pensiun yang seharusnya berlaku sejak bulan Januari. Namun, karena proses administrasi negara yang sangat kompleks, melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, hingga lembaga pengelola seperti PT Taspen dan PT Asabri, pembayaran dengan nominal baru tersebut mungkin baru bisa direalisasikan pada bulan Maret. Nah, selisih kenaikan untuk bulan Januari dan Februari yang belum sempat dibayarkan, itulah yang disebut sebagai rapel. Jadi, ini adalah hak murni Bapak dan Ibu yang dititipkan sementara oleh negara karena proses teknis dan pasti akan disalurkan pada waktunya. Penting juga bagi Bapak dan Ibu untuk tidak membanding-bandingkan nominal rapel yang diterima dengan pensiunan lainnya secara mentah-mentah. Kami sering menerima pertanyaan, mengapa rapel Bapak A lebih besar dari Ibu B? Padahal mereka pensiun di tahun yang sama? Perlu kami jelaskan secara mendetail bahwa besaran manfaat pensiun dan rapel ditentukan oleh banyak faktor variabel. Pertama adalah golongan terakhir saat Bapak dan Ibu purna tugas. Kedua adalah masa kerja golongan yang telah ditempuh. Ketiga adalah status penerima manfaat. Apakah Bapak Ibu merupakan pensiunan langsung atau penerima pensiun janda, duda, maupun yatim piatu. Setiap kategori ini memiliki persentase dan indeks perhitungan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbedaan nominal adalah sesuatu yang sah secara administratif dan sudah melalui perhitungan sistem yang sangat akurat. Bagian 3, analisis tanggal 30 Januari 2026 dan mekanisme penyaluran kini, kita melangkah ke topik yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mengenai tanggal 30 Januari 2026. Mengapa tanggal ini menjadi titik acuan dalam buletin kami kali ini?
Berdasarkan koordinasi teknis dan kebijakan anggaran belanja negara, tanggal 30 Januari 2026 ditetapkan sebagai tonggak penegasan bahwa seluruh proses sinkronisasi data antar lembaga telah mencapai tahap final. Pemerintah melalui kementerian terkait telah memastikan bahwa dana untuk hak-hak pensiunan telah dialokasikan secara tertib dan aman dalam struktur belanja wajib negara. Namun, kami perlu memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran dana dalam skala nasional. Bapak dan Ibu perlu membayangkan bahwa jumlah pensiunan di Indonesia mencapai angka jutaan jiwa. Menyalurkan dana dalam jumlah triliunan rupiah kepada jutaan rekening dalam satu waktu yang bersamaan adalah tantangan infrastruktur perbankan yang sangat besar. Jika sistem dipaksakan untuk melakukan transaksi masif dalam satu detik yang sama, maka ada risiko besar berupa sistem crash atau kegagalan transaksi yang justru akan sangat merugikan para pensiunan. Oleh karena itu, pola penyaluran yang digunakan adalah pola bertahap atau berkelanjutan. Penahapan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan ketertiban administrasi. Biasanya pemerintah akan mendahulukan kelompok yang masuk dalam kategori prioritas sosial, seperti para lansia dengan usia di atas 70 tahun, atau para penerima pensiun janda dan duda yang nominal manfaatnya berada di bawah rata-rata. Hal ini dilakukan bukan untuk menganakemaskan satu kelompok, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang paling membutuhkan kecepatan akses dana. Jadi, jika pada tanggal tersebut rekan sejawat Bapak dan Ibu sudah menerima dana namun Bapak dan Ibu belum, mohon untuk tetap tenang dan menunggu dalam hitungan hari karena proses transfer antar bank memang membutuhkan waktu clearing yang berbeda-beda. Bagian 4. Pentingnya pemutakhiran data. Sebagai bentuk perlindungan Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang seringkali dianggap remeh namun sebenarnya sangat menentukan kelancaran cairnya hak-hak Bapak dan Ibu, yaitu pemutakhiran data atau data updating. Kami ingin menekankan dengan sangat serius bahwa pemutakhiran data bukanlah upaya pemerintah untuk mempersulit hidup para pensiunan. Sebaliknya, ini adalah benteng pertahanan terakhir untuk memastikan bahwa uang negara yang merupakan hak Bapak dan Ibu sampai ke tangan yang benar, ke rekening yang benar, dan tidak jatuh ke pihak yang salah. Seringkali terjadi kasus di mana pembayaran rapel tertunda karena masalah teknis yang sebenarnya sederhana. Misalnya, rekening bank yang terdaftar ternyata sudah dalam status pasif atau dorman karena sudah lama tidak ada transaksi manual. Atau, ada perubahan data pada kartu keluarga yang belum dilaporkan, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara data di bank dengan data di PT Taspen. Dalam sistem perbankan modern yang serba otomatis, perbedaan satu huruf pada nama atau satu digit pada nomor rekening akan membuat sistem secara otomatis menolak transaksi tersebut sebagai bentuk pengamanan terhadap fraud atau penipuan. Kami sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu atau bagi anggota keluarga yang mendampingi untuk secara rutin mengecek status kepesertaan. Pastikan nama yang tertera di buku tabungan sama persis dengan yang tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Jika ada perubahan alamat domisili karena Bapak atau Ibu sekarang tinggal bersama anak di kota lain, mohon sempatkan untuk memperbarui data tersebut melalui kantor layanan resmi atau aplikasi resmi yang telah disediakan. Langkah kecil ini akan sangat membantu mempercepat proses verifikasi saat dana rapel siap disalurkan. Ingatlah bahwa data yang akurat adalah jaminan kelancaran hak Bapak dan Ibu. Bagian 5. Kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengintai. Di saat-saat penuh penantian seperti menjelang akhir Januari ini, biasanya para pelaku kejahatan siber atau penipu mulai melancarkan aksinya. Mereka memanfaatkan rasa harap dan kecemasan Bapak dan Ibu untuk keuntungan pribadi mereka. Kami ingin memberikan peringatan keras agar Bapak dan Ibu tidak mudah terjebak. Para penipu ini biasanya sangat lihai. Mereka bisa menggunakan logo resmi, berbicara dengan gaya bahasa yang sangat sopan seperti petugas bank, atau bahkan mengirimkan surat yang terlihat sangat formal. Modus yang paling umum adalah mereka akan menghubungi Bapak atau Ibu melalui pesan WhatsApp atau telepon, mengabarkan bahwa rapel sudah siap cair, namun Bapak atau Ibu diminta untuk menyebutkan kode OTP atau PIN ATM. Tolong diingat baik-baik. Petugas resmi dari PT Taspen, Asabri, atau bank manapun tidak akan pernah, kami ulangi, tidak akan pernah meminta kode rahasia seperti PIN, OTP, atau kata sandi melalui telepon. Jika ada seseorang yang meminta informasi tersebut, segera putuskan sambungan teleponnya
karena itu adalah 100% upaya penipuan. Selain itu, waspadalah terhadap tautan atau link yang dikirimkan melalui pesan singkat yang meminta Bapak atau Ibu mengisi formulir data diri secara lengkap. Jangan pernah mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas. Jika Bapak dan Ibu merasa ragu terhadap sebuah informasi, langkah terbaik adalah bertanya kepada anak atau cucu yang lebih paham mengenai teknologi, atau langsung datang ke kantor layanan resmi terdekat untuk bertanya secara langsung. Kehati-hatian Bapak dan Ibu adalah perlindungan terbaik bagi simpanan masa tua Bapak dan Ibu sekalian. Bagian 6. Manajemen keuangan keluarga di masa pensiun. Setelah kita membahas teknis penyaluran, mari kita bicara mengenai aspek yang lebih personal, yaitu bagaimana mengelola dana rapel tersebut ketika sudah masuk ke rekening. Bagi sebagian orang, menerima rapel dalam jumlah yang cukup besar bisa menjadi godaan untuk segera membelanjakannya. Namun, kami ingin menitipkan pesan kebijaksanaan. Gunakanlah dana tersebut dengan prinsip skala prioritas yang ketat. Prioritas pertama harus selalu tertuju pada aspek kesehatan. Masa tua adalah masa di mana tubuh kita membutuhkan perhatian lebih. Gunakanlah dana tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, melengkapi stok vitamin, atau menebus obat-obatan yang mungkin selama ini tertunda. Prioritas kedua adalah pemenuhan kewajiban rumah tangga. Jika ada tagihan yang tertunggak atau cicilan yang harus segera diselesaikan, gunakanlah dana rapel ini untuk melunasinya agar pikiran menjadi lebih tenang dan beban bulanan dari gaji pensiun reguler menjadi lebih ringan. Kami juga menyarankan agar Bapak dan Ibu selalu menyisihkan sebagian kecil dari dana tersebut sebagai dana darurat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga memiliki tabungan cadangan akan memberikan rasa aman secara psikologis. Kami mengerti bahwa ada keinginan besar untuk membantu anak atau cucu, namun pastikan kebutuhan dasar Bapak dan Ibu sendiri sudah terpenuhi dengan baik sebelum menyisihkan untuk pihak lain. Pengelolaan keuangan yang tenang dan terencana akan membuat manfaat dari kenaikan pensiun ini terasa lebih bermakna dan bertahan lebih lama. Bagian 7. Langkah jika terjadi kendala administratif. Dalam sebuah sistem yang melibatkan jutaan orang, tentu tidak tertutup kemungkinan adanya satu atau dua kasus di mana terjadi kendala administratif. Misalnya, setelah melewati tanggal 30 Januari 2026, Bapak atau Ibu merasa nominal yang diterima tidak sesuai dengan kenaikan yang seharusnya, atau dana belum masuk sama sekali padahal rekan seperjuangan lainnya sudah menerima. Jika hal ini terjadi, mohon untuk tidak panik dan jangan termakan oleh provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan mandiri melalui cetak buku tabungan atau pengecekan saldo di ATM secara berkala. Jika dalam waktu beberapa hari kerja dana belum juga nampak, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi kantor layanan resmi dengan membawa dokumen kelengkapan seperti kartu identitas pensiun, KTP, dan buku tabungan. Mintalah penjelasan kepada petugas layanan pelanggan atau customer service mengenai status pembayaran Bapak atau Ibu. Ingatlah bahwa proses koreksi data atau pengaduan ini tidak dipungut biaya Rp1 pun. Hindari menggunakan jasa calo atau pihak ketiga yang menjanjikan bantuan dengan meminta imbalan uang. Semua proses di lembaga pengelola pensiun dilakukan secara transparan dan profesional. Negara menjamin bahwa setiap kekurangan pembayaran yang memang terbukti secara administratif akan segera dibayarkan melalui mekanisme pembayaran susulan. Jadi, ketenangan dan ketelitian Bapak dan Ibu dalam mengikuti prosedur adalah kunci utama dalam penyelesaian masalah. Bagian 8. Pesan penutup dan penegasan harapan. Bapak dan Ibu para purna bakti yang kami muliakan, kita telah sampai pada bagian akhir dari buletin informasi panjang ini. Kami sengaja menyusun penjelasan yang sangat mendetail ini, agar Bapak dan Ibu memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak-hak Anda. Kami ingin menegaskan kembali bahwa tanggal 30 Januari 2026 adalah simbol dari komitmen pemerintah untuk menata sistem pembayaran yang lebih aman, lebih tertib, dan lebih berpihak kepada perlindungan para pensiunan. Pengabdian puluhan tahun yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada negara ini adalah jasa yang tidak ternilai harganya. Negara menyadari hal tersebut, dan upaya penyesuaian manfaat pensiun ini adalah salah satu bentuk apresiasi kecil atas dedikasi tanpa pamrih yang telah Bapak dan Ibu tunjukkan selama masa aktif bertugas.
Oleh karena itu, negara tidak akan pernah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam proses menuju kesejahteraan yang lebih baik, dibutuhkan kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk tetap sabar, tetap waspada terhadap informasi palsu, dan selalu mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan. Kami berharap informasi dalam video ini dapat menjadi pelita di tengah kegelapan informasi yang simpang siur. Semoga dengan penjelasan ini, Bapak dan Ibu dapat tidur lebih nyenyak, merasa lebih tenang, dan kembali fokus menikmati masa purna tugas dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang paling utama di masa tua. Jangan biarkan kecemasan akan kabar yang belum pasti mengganggu ketenangan pikiran Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang telah diberikan. Kami mendoakan agar Bapak dan Ibu senantiasa diberikan usia yang panjang dan berkah, kesehatan yang selalu terjaga, serta kedamaian lahir dan batin. Sampai jumpa di buletin informasi resmi berikutnya. Tetaplah menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!